Pak Paman, alhamdulillah untuk berbicara semakin maju. Apa tuh? Semakin di depan. Kalau dulu saya ingat pertama Pak Paman bicara ini tangan begini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa kayak Buya. Namun sebelum saya komentar, saya boleh nanya lagi nggak dulu? Tadi temanya apa? Karena saya 10. telat. Makanya 5. Padahal udah di-share itu di grup-grup sama Mas Nidul. Iya, makanya saya buat memperjelas aja. Pertanyaannya 10 apa? judulnya adalah apa? Saya sudah lupa. 10 maksiat hati. Maksiat hati yang harus dijauhi oleh kaum muslimin dan muslimat. Mungkin ada salah satu menipu itu apakah termasuk maksiat hati? Tadi kayaknya ada penjelasan di akhir menipu ya. Mohon dijelaskan. Terus yang kedua ada kata-kata tidak boleh. Ya kan? Kalau seumpamanya kita kayak boleh itu hukumnya nggak haram, nggak halal. Nah itu ada kata-kata tidak boleh, mohon dijelaskan, itu 2 kata. Yang ketiga, ya mungkin secara bacaan harus lebih diperjelas. La taqrab, harusnya itu la taqrab itu namanya itu apa pakai nahi ya. La taqrab karena ada azina menjadi la taqrabuz zina wala taqrabuz zina. Alif lam samsiahnya harus diperjelas. Artinya alif lam samsiah itu alif lamnya itu tidak dibaca, huruf selanjutnya yang dibaca gitu. Artinya wala taqrabuz zina. Jadi alif lamnya enggak, zainya yang di double. Ya mungkin itu aja, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fauzi. Yang benar ya apa yang disampaikan Ustaz Fauzi tadi. Yang benar itu. Ini kerjaan sebenarnya ini udah semalam begadang ini diambil. Jadi mohon maaf apabila bacaannya kurang fasih karena kebetulan saya bukan orang Arab. Jadi mohon maaf. Orang Arab pun belum tentu bisa baca Al-Quran dengan fasih ya. Kan begitu Pak Kiai. Ya, lanjut yang lain. Jadi mohon maaf kalau bacanya masih keliputan karena kita kan masih namanya belajar ya. Nah, guru-guru kita ini nanti akan membenarkan ya kan gitu. Ya kan. Tentang yang menipu tadi, memang di sini di poin ke-9 itu dijelaskan menipu dan membenci sahabat Nabi Muhammad beserta keluarga besarnya dan orang-orang yang soleh. Jadi jangan sampai kita menipu kepada orang-orang yang soleh. Orang yang udah soleh, udah takut, udah selalu ke masjid, udah istiqomah, masih kita tipu juga. Apa yang tega? Apalagi keluarga besar daripada sahabat itu yang tidak boleh. Iya. Kalau dia mau kiai kalau harganya banyak, ya untungnya banyak jualan lapar, ya kan. Kalau menipu orang yang soleh, yang sholat kepada Allah, janganlah menipu, janganlah ditipu, ya kan. Begitu. Ini hanya saya membaca daripada 10 poin dari karangan dari ulama bukan ulama yang ecek-ecek. Itu kan yaitu ulama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Baghdadi. Itu bukan main-main itu. Ya kan? Itu termasuk adalah ide-ide pemikiran beliau yang sangat-sangat berlian. Begitu kira-kira Pak Ustaz Fauzi. Terima kasih. Pak Kiai mau nanya enggak? Enggak.
kehidupan sehari kita ngadepin itu. Jadi sebelum penyakit hati Pak Rodi Iya. dijawab dengan tombo hati. Tahu bahasa Jawa tombo hati? Tahu aja. Apa itu? Obat. Kan saya serangnya Jawa. Pak Suparman kasih tahu tombo hati itu apa? Nanti obatnya hati yang lagi Obat hati. yang lagi gelisah lagi. Tolong Pak Parman, saya bicara Pak Parman nanti terjemahkan. Berat ini. Tombo hati itu ada 5. Sambil pakai nada dong. Hah? Pakai nada. Tombo hati iku 5 perkara. Kaping siji maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu kang saleh kulono. Kaping papat wonten sira kudu luwe. Puasa. Kaping 5 dikir wengi ikan suwe. Terjemahkan Pak Parman. Subhanallah, luar biasa baca. Ternyata bisa jadi vokalis juga. Jadi kalau di Jawa itu ada kota tombo hati limo ewanane, ya kan? Salah satunya tadi yaitu belajar Al-Quran semaknanya. Belajar Al-Quran berikut arti dan maknanya, ya kan? Itu gunanya kenapa? Pacar kalau belajar Al-Quran selalu nanya dia. Beliau kritis soalnya. Dia nggak mau hanya terima begitu saja, ya kan? Begitu diajari Pak Ustadz Dr. Andes Muhammad, kalau dia ada yang orang bukan dalam hatinya, dia selalu bertanya, ini yang bagus. Oh, ya kan? Orangnya kritis, tapi kritisnya itu tegak lurus, bukan kata kebencian, bukan. Gitu. Iya, itu tombo hati kecil 5 ikonane. Satu, membaca Al-Quran semaknanya berikut artinya, ya kan? Yang kedua apa aja? Sholat wengi lakonono, sholat tahajud tengah malam jam 3, ya kan? Sholat taubah, bisa baru katanya. Wengi itu yang jam 3 malam, jam 2, jam 3, sholat bangun tidur, ya kan? Sholat taubah, ya kan? Sholat tahajud, sholat hajat, itu yang selalu saya dengarkan begitu Ustaz baca Al-Quran tahrim. Alhamdulillah saya tinggalkan bangun dan masih sholat. Nah itu tadi Pak Ustaz mengingatkan mandi junub ya, iya. Jadi sholat pagi lakonono, ya kan? Maksudnya yaitu Sholat malam. bangun tengah malam. Abdullah Muhammad itu tidak lepas setiap hari setiap malam sholat tahajud sampai kakinya buka-buka. Begitu lagi ya. Subhanallah luar biasa. Nomor 3, orang soleh kumpulkan kamu bergabunglah sama orang-orang yang soleh. Ya, balik orang soleh. Allah Pak Kiai, umur Kiai. Maksudnya kumpulnya itu yaitu kita bergaulah, bertemanlah kepada orang-orang yang soleh. Jadi kita bertemanlah pada orang yang soleh, yang alim ulama, orang-orang yang biasa selalu berbuat baik, ya, yang selalu soleh, sekali ke masjid, sholat dan sholat. Kayak kiai kita deketin terus, bagi kita ajak traktir makan nasi uduk, ya, kita berkumpul sama orang yang soleh, yang selalu doa dalam jalan sholat 5 waktu dan selalu diri kepada Allah, yang selalu dekatkan diri kepada Allah.
Kiai menginginkan. Jadi kalau ada orang puasa, ya yuk makan yuk, wah bukan bolehnya. Wah, ini bagian daripada Setan. Iya. Orangnya mah baik, kelakuannya yang mohon maaf ya. Ini guru saya, tapi kita suka bercanda. Jadi kalau saya puasa, apa makan yuk, udah tahu kalau puasa, sengaja dia goda imam saya gitu. Pernah saya lagi nyari waktu sunatan, kita jalan berdua, langsung diajak masuk ke tukang nasi uduk gitu. Wah, benar ini, saya enak loh, lupa kalau saya tadi itu puasa. Lanjut lagi. Ya Allah. Benar, itu kejadian itu, ya kan? Bukan apa puasa, kejadian. Saya lagi puasa sudah kata asik ngobrol, ya kan? Main makan aja, masya Allah. Ya Allah. Tapi kan insya Allah Allah tahu, ya kan? Kita kan yang nama itu kita sudah ini kita lihat kan. Udah habis sepiring baru ingat ya? Iya, betul. Langsung bawa udah sekalian aja udah batal tapi ya Allah. Ini memang setan selalu menggoda dari segala arah dan penjuru. Masya Allah. Yang terakhir apa aja? Zikir bengi yang itu. Dikir begini kan, kita banyak wirid, dikir, pendekatan insya Allah. Itulah. Jadi ulama Pulau Jawa itu menciptakan tadi itu lima pembuati supaya kita ini tenang, ya kan? Supaya kita tenang, selalu tawakal, selalu istiqomah menjalankan sholat lima waktu dan sunnah Nabi yang harus kita jalankan. Begitu ya baca ya. Alhamdulillah. Mantap. Terima kasih pada kita selalu diingatkan, kita selalu diingatkan. Baik, saya Terima kasih. kedua, monggo Pak Jimmy soal. Ya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kedengeran ya? Sini bang, soalnya bang. Secara ini, secara keberanian, secara penampilan, ya Pak Muhammad sudah. Cuman saya sedikit mengkritik pertama. Mungkin dalam membaca ayat atau hadis, kalau memang kita belum fasih membacanya, di situ orang jamaah bisa menilai kita dia kurang banyak kekurangan. Jadi keyakinan itu akan berkurang. Yang kedua, mulai dari mukadimah itu penting dalam menyampaikan tausiah. Mungkin di mukadimah itu kan bukan itu orang bisa menilai ini enak ini bagus ini. Iya. Yang ketiga, hindari lucu-lucuan yang nggak perlu. Kalau kita dalam memberikan tausiah, jadi orang yang nggak kemana-mana arahnya nggak jelas lagi. Jadi untuk selanjutnya untuk memasukkan buku performa, kalau kita memang belum pasti membaca ayatnya, kalau membaca ayat itu beda makrajnya, itu beda artinya. Jadi mendingan ayat sekian artinya cukup itu. Nggak perlu kita harus dipaksakan. Bukan orang memaksakan dirinya untuk membaca ayat yang belum pasti dia baca. Jadi itu pelajaran kita ke depannya. Yang kedua untuk mungkin maaf saya sebagai moderator, ya ketentuan kita kan ada. Kalau memberikan jawaban itu setelah selesai dia ini diberikan kesempatan untuk dia untuk tidak memperpanjang waktu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk membangun, terima kasih. Terus selanjutnya Pak Ustaz monggo Pak. Silakan. Ya, untuk Pak Parman, secara mental udah oke. Itu memang satu dasar yang harus dimiliki bagi setiap orang yang memberikan seminar, ceramah, ataupun mentalitas itu sangat nomor one. Karena kalau itu udah mampu dikuasai, kemana aja kita bisa. Itu. Nah, khusus untuk Pak Parman, strategi dakwah itu nggak mesti baca ayat, mesti atau hadis, karena titik lemah di situ. Jangan munculkan titik lemah itu pada saat kita menyampaikan materi-materi seperti kajian, jangan. Nah itu strategi gitu kan. Karena
jika kita sudah mampu mengimprovisasi 10 tadi jenis maksiat itu dengan baik, ketika kita baca ayat, belepotan ayat ataupun hadis, itu langsung jatuh kita. Nah, itu. Nah, jadi hindari ayat ataupun hadis ketika kita mengejawantahkan tentang 10 maksiat tadi. Udah obrolin aja. Nah, karena indikator dakwah itu bukan melihat Quran dan bukan dalam hal bacaan Quran dan hadis, tapi yang pertama orang ini mampu sadar tentang apa yang disampaikan oleh Pak Parman. Ada penemuan apa umpamanya tentang puasa, katakanlah puasa Nabi Daud yang ditunjukkan gitu kan, dengan diambil 10 tadi materi itu. Nah, kayak seperti apa yang lebih menonjol di BSI ini, katakanlah rasa iri dan dengki, itu munculkan itu. Nah, karena mungkin di antara kita ini bahasa-bahasanya saja di masjid kita ada di WA-nya. Di masjid kita itu nggak ada unsur primordial, tapi di luar itu primordial itu mana-mana. Nah, ini yang harus kita luruskan gitu kan, sehingga betul-betul kita itu mampu mengejawantahkan tentang kebersamaan itu tadi. Jadi sekali lagi secara mental Bapak oke, 10 tadi itu udah bagus, cuman hindari ayat dan hadis karena itu titik lemah gitu kan. Cari 10 poin itu yang menjadi gacuan dari Pak Parman, mana yang menarik ini. Nah, itu menjadi satu nilai plus dari apa yang disampaikan itu. Ada satu, ini harus saya simpan ini. Nah, ini nanti menjadi gacuan saya. Biasanya orang itu begitu. Jadi ada satu poin tertentu yang memang yang dia simpan. Nah, gacuan itu dia munculkan, itu orang akan kaget juga gitu kan. Nah, itulah strategi gitu kan. Rata-rata kita normatif aja. Rata-rata baik yang di minggu juga begitu, normatif. Nah, jadi perlu. Jadi kayak seperti sholat khusyuk bisa diilhami oleh orang yang memang mungkin ayatnya kurang. Nah, sekarang saya akan share tanggal 17 itu ada pelatihan sholat khusyuk di Cilodong. Yang memberikan materi itu orangnya Pak Heri itu Abu Sangkan. Abu Sangkan itu termasuk orang-orang yang bagus lah gitu kan, dari perspektif maaf ya, tasawuf itu oke sekali gitu kan. Jadi ada pelatihan tentang sholat yang khusyuk di Cilodong. Mau ikut? Ya, mungkin Pak Heri bisa kenal sama Abu Sangkan. Itu orang Madura Tulen itu luar biasa dia. Hah? Ya mungkin ada Madura asli. Nah, itu kalau dibuka hip-hop itu langsung keluar. Cuman karena beliau itu orang tawafunya tinggi ya, nggak terlalu macam-macam beliau. Jadi ini buat Pak Parman udah oke banget karena udah mampu gitu kan. Nah, memang kalau kajian itu jangan terlalu banyak melucu juga, betul juga kata. Jangan terlalu banyak melucu, sekedarnya aja gitu kan, sekedarnya aja. Tapi memang yang melucu itu memang ada di kajian, nggak mungkin di hotspot kita melucu kan. Jadi oke lah, cuma dihindari aja sedikit melucu. Yang pasti Pak Parman udah oke, mental udah oke, karena berkat menjadi moderator, menjadi MC. Ya itu mendukung semua itu, sehingga dia udah lepas, mentalnya itu udah oke aja, luas semua. Ayo, ya oke itu aja. Memang dasarnya ya karena juga MC ya Pak, jadi alhamdulillah sekarang untuk bicara itu pang gitu ya. Jadi untuk itu sudah bagus semangat ya, alhamdulillah insyaallah masukan bagus. Jadi silakan nanti barangkali ada. Oh iya. Saya mau persilakan
Iya. Yang tertentu itu di mana itu. Ya kan? Bos, semua itu tadi. Aduh, ada saya. Ya, silakan Hari. Saya nyambung apa yang disampaikan Kiai tadi. Ya sebetulnya dulu kita enggak mestinya beli 3 atau 2 1 juga boleh. Jadi kita paham apa itu seperti yang disebut Pak Parman tadi masalah dia ya. Kita sedekah begini. Hadis juga menyatakan pasal itu khairat jadi yang dia itu antara ibadah bedanya tipis sekali Pak. Sulit untuk membedakannya. Jadi kita untuk itu ya yang dialah yang tahu, orang lain cuma menafsir. Nah jadi kadang-kadang pahami dulu, baru kita baca, baru kita sampaikan. Kalau kita nggak paham kita sampaikan bingung juga. Sekian terima kasih. Terakhir ini anak muda kita nih. Terus saya baru datang. Yang saya tahu sih. Oh ya, Masya Allah. Silakan tadi. Oke baik. Amir mau tanya Pak Amir. Silakan Pak. Dari Pak Firdaus barangkali. Baik Pak. Silakan Pak. Oh enggak. Kembali juga. Ini Udah fasih. di teras kayaknya udah menunggu ini kayaknya. Di sebelahnya Pak Parman Pak untuk Baik, terima kasih saudara-saudaraku semua yang telah memberikan masukan-masukan yang positif. Mudah-mudahan menjadikan ke depannya lebih baik lagi. Insya Allah ya. Memang kadang ya tadi kenapa sih kok ada lucu-lucunya gitu supaya kita tuh nggak terlalu tegang. Karena yang bisa masuk tuh kata Pak Kiai yang tegang itu. Ini kan lucu juga gitu. Jadi ya namanya kita belajar ya kan, ya itu ya tadi itu pasti ada kekurangannya lah. Tapi insya Allah untuk ke depan kita akan lebih baik. Nah solusinya apa? Solusinya tadi kita taubah, kita sholat taubah, kita amin kepada Allah. Ada yang 10 tadi itu supaya kita dihidangkan oleh Allah. Dan apabila yang 10 itu ada salah satu yang kita jalani, ya kan seperti Bapak Uji suka lewat musdol tadi. Ya kita minta ampun sama Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni kita semua. Insya Allah semua ya. Insya Allah kita tetap semangat. Mari kita makmurkan masjid ini supaya menjadi insan yang Islami. Insya Allah semoga apa yang telah disampaikan, apabila ada salah-salah kata datangnya dari saya atas kekurangan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan menerima ansih. Moderatornya kelamaan. Pak Haji bisa ini? Mbak bisa.